Oke, sekarang kita lanjut lagi bikin aplikasi pemilu blockchain kita. Jadi kita mau implementasi REST API ke aplikasi kita yang sekarang ya. Tapi sebelum itu kita perlu nambahin satu framework ya. Di sini untuk gampang aja sebetulnya sudah ada built-in di aplikasi di Golang ya, yaitu Net HTTP. Tapi kita bisa pakai yang third party aja ya, Go Fiber. Jadi pergi aja ke doc di sini, terus copy yang ada di sini. Lalu kita pastekan di sini. Oke, sekarang kita sudah memasukkan Go Fiber ke project kita. Sebelum kita ke REST API, kita bikin dulu satu fungsi untuk memasukkan data dari pool ke blockchain. Sistemnya sama seperti sistem yang lain ya. Seperti dalam cryptocurrency ada yang namanya proof of work. Intinya sama saja. Gimana cara kita memasukkan data dari pool ke dalam blok. Nah, di sistem kita bisa bayangkan sebagai rapat pleno yang kita adakan setiap berapa detik sekali. Jadi di sini kita pergi ke blockchain, kita bikin satu method. Kita bikin namanya adalah blockchain gitu. Namanya adalah plenary recap ya. Bebas saja ya. Ada juga rapat pleno. Bebas. Jadi kita akan bikin dia bekerja setiap berapa detik sekali ya. Di sini saya bikin second aja, terus dikali dengan 10. Saya pengen menjalankan ini setiap 10 detik. Jadi di sini saya pengen print line aja ya untuk biar tahu bahwa plenary recap running ya, jam berapa. Now formatnya adalah time only aja. Lalu di sini kalau dia base poolnya lebih dari 0, artinya ada poolnya, ada datanya ya, ada data mandat, kotaknya nggak kosong, maka kita akan create block dengan last hashnya dapat dari blok sebelumnya. Jadi kayak gini. Oke, sekarang kita pergi lagi ke main. Kita akan menjalankan itu di sini. Jadi pakai go routine baru bc.plenary recap. Oke, selanjutnya kita akan bikin satu folder lagi untuk bikin API kita, endpoint kita maksud saya. Jadi di sini saya akan bikin satu file namanya adalah blockchain. Lalu di sini adalah blockchain API, sebuah struct yang akan berisi domain blockchain. Saya akan bikin satu fungsi untuk initiate-nya, new blockchain app fiber app, lalu bc domain blockchain. Di sini saya bikin BCA gitu, blockchain API ya, BCA. Lalu di sini di bawah ini saya pengen pertama-tama adalah bikin satu method untuk mengambil seluruh chain yang ada sekarang. Jadi di sini app.get itu chain. Di sini saya pengen bikin satu handler function BCA blockchain API chain ctx fiber ctx error. Tinggal di return aja. Lalu JSON. Sebelum itu, saya pengen bikin satu struct untuk menampung data. Jadi di sini saya pengen bikin tipe respon adalah sebuah TNI, sebuah struct. Jadi ada message, string, JSON, lalu ada data yang akan berisi tag ya. Ini generic. Jadi di sini ada respon adalah domain block. Lalu isinya adalah sukses dan datanya dapat dari BCA, BC chain. Selesai. Sekarang kita tempelkan di sini chain. Oke. Endpoint sudah dibuat, lalu sekarang kita pergi ke main lagi. Kita akan initiate fiber kita. Fiber.new, lalu API.new blockchain app bc. Setelah itu kita coba app listen. Saya pakai port 8000 aja. Sekarang kita coba jalanin. Go run main.go. Oke, udah jalan di port 8000. Sekarang coba saya bikin TTP callhost 8000. Coba send, nggak bisa. Chain. Nah, kayak gini. Jadi sekarang sudah ada datanya ya. Kalau dilihat di sini udah ada. Jadi kita berhasil bikin endpoint untuk ngambil chain. Dan kalau dilihat di sini juga plenary recapnya berjalan setiap 10 detik. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita bikin satu endpoint lagi untuk memberikan mandat, give mandat. Jadi di sini saya pengen bikin satu lagi blockchain API, namanya adalah give mandat ctx fiber ctx error. Saya pengen mengambil dari request ctx body parser request error tidak sama dengan nil. Maka kalau di error saya pengen send status aja. Get request. Lalu is success bc give mandat dari request from request to request value. Jadi kalau dilihat di sini, kalau berhasil dia akan mengembalikan true, kalau dia salah atau dia gagal mengembalikan false. Jadi kalau dia sukses, saya akan bilang bahwa respon ini adalah sebuah string. Message-nya adalah success, give mandat. Lalu di sini kalau dia gagal, maka saya akan memberikan status bad request dengan respon. Ini salah. Status
JSON, respon, string, message-nya adalah insufficient mandat. Oke, lalu balik lagi ke sini, saya pakai post aja, lalu give mandat, bca.give mandat. Jadi sekarang kalau kita coba restart, go run mandat, go. Jadi saya bikin lagi satu endpoint untuk memberikan mandat, localhost 8000, give mandat dengan post, lalu bodinya adalah pakai tadi ya, from KPU to Andika dengan value 1. Saya kasih send, success give mandat. Sekarang kita cek di chain, apakah sudah ada? Sudah ada. Kalau saya bikin lagi misalnya Ayu Bagas. Nah, sekarang saya cek lagi di sini, belum ada karena memang plenarinya belum jalan. Jadi dia akan ketika sudah berjalan baru kita bisa tahu. Nah, ada Ayu dan Bagas. Dia akan berada di satu blok yang sama. Oke, sekarang sudah selesai, berarti sekarang kita tinggal nambahin lagi satu endpoint untuk melakukan kalkulasi atau ngecek mandatnya ya. BCA blockchain API, lalu cek mandat CTX fiber, CTX error. Saya pengen bikin ini aja, cek query, pakai query ya, key gitu. Lalu data ini saya pengen bikin map string of integer 64. Jadi ini adalah siapa orangnya, lalu ini adalah berapa. Jadi di sini nanti Q ini akan bisa menerima split ya. Jadi ada sebuah string dengan delimiter koma. Maka saya pakai ini, lalu bca.calculate mandat dengan isi value. Sekarang tinggal kita berikan saja responnya map string integer 64. Lalu message-nya sukses, datanya adalah dat. Balik lagi ke atas, kita sekarang bikin gini, cek mandat. BCA cek mandat. Oke? Sekarang kita coba restart. Nah, kalau kita bikin lagi di sini endpoint, namanya adalah cek mandat dengan Q adalah KPU. Sekarang KPU sudah memiliki 16 ya. Tinggal 16 suara yang dia punya atau mandat yang dia punya. Kalau dilihat SBY, dia sekarang ada 0. Kalau tambahkan juga KPU misalnya, nah KPU 0, SBY 0, saya coba Megawati, nah ada 1. Jadi sekarang seperti ini ya sistemnya. Jadi kalau misalnya saya mau voting dari Bagas gitu ke SBY. Oke, jadi sekarang sudah bisa melihat juga datanya ya. Mungkin itu aja, nanti kita akan lanjut lagi soal gimana cara kita menerapkan proof of work di dalam sistem yang kita buat sekarang. Terima kasih.